Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 2 yang berdasarkan saya Zaman dan Safa, presiden 38 sebagai narator, dan teman-teman saya di sini ada saya Kira Kananta Putra dari absen 26. Saya berperan sebagai di bosok kecil. Saya Ratan Forosena, saya berperan sebagai bosok Bosok besar. Sebagai bosok besar suka. Saya berperan sebagai enzim RNA polimerase. Saya Firastina Supartita, absen 20, berperan sebagai enzim RNA polimerase dan enzaim. Saya Amira Syedilola, nomor presiden 8 sebagai mRNA. untuk One dan Kendra nanti juga berperan sebagai DNA double helix. Oke, jadi langsung saja. Jadi kan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme sintesis protein yang terjadi pada manusia, khususnya tubuh kita. Nah, jadi pada tahap proses sintesis protein itu melibatkan DNA yang kemudian nantinya akan melibatkan RNA juga. Nah, langsung saja. Kita akan Lucu banget ya, lucu. Nah, ini adalah untaian DNA, di mana DNA itu memiliki dua rentangan atau dua untaian. Yang pertama di bagian atas itu dari 5 aksen ke 3 aksen, dan yang di bagian bawah itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, yang di bagian atas ini disebut sebagai untaian positif, di mana dimulai dari 5 aksen menuju 3 aksen dan merupakan untaian coding atau pengkode, dan dia adalah untaian anti template. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini adalah untaian negatif yang dimulai dari 3 aksen menuju 5 aksen, yang merupakan untaian anti coding dan merupakan template atau pengkode yang nantinya akan digunakan untuk proses transkripsi, yang nantinya ini akan ditranskripsikan oleh mRNA. Jadi langsung saja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu adalah proses transkripsi yang terjadi di nukleus atau inti sel, di mana nantinya DNA ini akan berikatan dengan enzim yang namanya enzim RNA polimerase. Nah, jadi saat DNA ini berikatan dengan enzim RNA polimerase, itu tempat berikatannya adalah di codon start. Kemudian nantinya akan di enzim RNA polimerase akan membuka dua untaian DNA ini. Kemudian nantinya enzim RNA polimerase itu akan menyusun atau mentranskripsikan apa yang ada di ini untaian negatif atau untaian antisense atau untaian yang digunakan sebagai pengkode. Nah, jadi mRNA itu ditranskripsi mulai dari promoter atau yang dimulai dari kode TAC yang nantinya akan ditranskripsi menjadi AUG. Nah, jadi nantinya dari AUG ini akan berjalan dari 5 aksen ke 3 aksen, nantinya dia akan membentuk mRNA. Jadi mRNA ini nanti akan berjalan 10 sampai 20 untaian sampai akhirnya menemukan titik terminator yang nantinya bisa dilihat di sini adalah UAA seperti itu. Nah, setelah nanti dia sampai di terminator site, nantinya enzim RNA polimerase akan lepas dan kedua untaian ini akan bergabung kembali, dan nantinya mRNA akan dibawa keluar menuju sitoplasma. Tetapi sebelum dia dibawa keluar ke sitoplasma, kan seperti yang ada di video tadi, di mRNA atau untaian yang terjadi di sini itu ada yang namanya exon dan intron. Nah, bagian yang digunakan menjadi mRNA yang dibawa keluar nanti adalah yang exon saja. Jadi yang intron itu hanya sebagai penyeimbang saat berada di enzim
RNA polimerase. Jadi nanti sebelum dia dibawa keluar dari nukleus ke sitoplasma, bagian intronya ini akan dilepas terlebih dahulu dari untayan ini dan hanya menyisakan ekson-ekson yang kemudian membentuk namanya rantai mRNA. Kemudian mRNA itu akan keluar dari nukleus atau inti sel menuju ke sitoplasma. Nah, kemudian ini keluar. Nah, dia keluar dari inti sel. Nah, terus kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses translasi. Kemudian pada proses translasi nantinya mRNA yang sudah dibawa keluar ke sitoplasma itu akan berikatan dengan ribosom kecil. Nah, ribosom kecil ini nantinya dia akan mencari titik awal atau titik start pada mRNA ini. Dan nantinya dia akan menempel yang membuat ribosom besar yang terdiri dari A, P, dan E itu juga akan menempel di bagian atasnya. Yuk. Jadi titik start saat ribosom kecil ini, jadi kan ribosom kecil menempel di mRNA. Nah, ribosom kecil ini nanti akan berjalan mencari titik start atau start codon yang merupakan kode genetiknya adalah AUG. Nah, setelah dia berikatan dengan AUG, ribosom kecil nantinya ribosom besar akan ikut berikatan dengan AUG di situ. Nah, di bagian ribosom besar itu ada 3 bagian utama, yaitu A atau acceptor site, kemudian P peptidyl site, dan E adalah exit site. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa definisi atau pengertian dari masing-masing bagiannya. Jadi yang pertama ada sub A. Sub A itu adalah pengenalan kodon. Jadi kodon yang ada di mRNA akan membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon yang ada di tRNA yang membawa asam amino. Kemudian masuk ke sub P. Nah, di sub P ini adalah peptidyl site. Nah, peptidyl site ini berfungsi sebagai yang menjembatani antara sub A dan sub E. Jadi di peptidyl site terjadi proses pembentukan rantai protein. Di mana nanti setelah pembentukan rantai protein dari tRNA, asam aminonya diambil dan disatukan menjadi sebuah rantai. Lalu tRNA yang membawa asam amino itu disalurkan ke sub E untuk dibuat. Nah, di sub E ini itu tRNA-nya itu dari P ke E itu kondisinya itu kosong. Nah, kenapa bisa kosong? Karena asam aminonya sudah tidak ada, lalu dari E ini tRNA-nya itu keluar dari ribosom. Mungkin biar lebih jelas kita langsung saja demonstrasikan. Jika di sini ribosom kecil berikatan dengan AUG. Kemudian nanti tRNA-nya yang membawa antikodon dari AUG, dia akan masuk melalui acceptor site dari ribosom besar. Nah, ini kan antikodonnya UAC. Ini kan kayak berpasangan dengan kodenya. Nah, kemudian setelah itu nanti dari acceptor site akan dibawa ke peptidyl site. Kemudian di peptidyl site nantinya asam aminonya akan diambil, kemudian dari akseptor dia menerima tRNA lagi, dan tRNA yang dari peptidyl akan disalurkan ke exit site. Nah, exit site akan mengeluarkan tRNA kosong yang tidak mengandung asam amino lagi dari ribosom besar. Nah, ini kan dia masuk lagi. Nah, ini kan kodenya AAG. AAG berpasangan dengan UUC. Jadi AAG adalah kodon dan UUC adalah antikodon yang dibawa oleh tRNA. Nah, di sini dia akan ditranslasi di mana AAG ini akan menjadi asam aminonya lisin dan yang AUG tadi adalah metionin. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai nantinya si ribosom kecil dan ribosom besar akan bertemu dengan UAA. UAA ini adalah codon stop, di mana codon stop ini akan mengakhiri proses translasi. Nah, ini yang dia di sini kan udah dapat lisin. Terus yang ketiga UUU nanti antikodonnya AAA, nanti dapatnya fenilalanin. Kemudian nanti GGC dapatnya
antikodonnya CCG dapat asam aminonya adalah glycine, kemudian AG nanti antikodonnya adalah UC dan asam aminonya adalah lisin, dan yang terakhir adalah codon stop, di mana saat ribosom kecil dan ribosom besar bertemu dengan codon stop nantinya akan ada faktor Lepas. faktor pelepas. Faktor pelepas ini akan mengakhiri proses translasi dan nantinya ribosom besar, ribosom kecil itu akan berpisah dari mRNA. Nah, nantinya setelah mereka semua berpisah, itu akan terbentuk rantai-rantai asam amino atau rantai-rantai polipeptida yang yang nantinya akan bergabung menjadi protein. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya adalah di proses yang pertama tadi adalah transkripsi terjadi di nukleus, di mana terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, kemudian ada elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Di mana inisiasi itu adalah ketika RNA polimerase itu mulai membelah si DNA, kemudian elongasi adalah pemanjangan mRNA oleh RNA polimerase, dan terminasi adalah ketika RNA polimerase telah sampai di terminator site yang akan mengakhiri proses transkripsi dan menghasilkan mRNA. Kemudian yang kedua adalah proses translasi, di mana proses translasi ini juga terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi, di mana inisiasi adalah proses ketika ribosom mengenali kodon dari mRNA yang dibawa dari inti sel tadi. Kemudian elongasi adalah pemanjangan atau penerjemahan kodon menjadi asam amino, dan yang ketiga adalah terminasi ketika ribosom sampai di codon stop. Sekian dari penjelasan kami tentang sintesis protein. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transkripsi pertama di dalam inti sel, DNA dibaca, mRNA terbentuk, mRNA keluar menuju sitoplasma, translasi dimulai, ribosom bekerja. RNA datang bawa asam amino, disusun berantai jadi protein baru, tubuh makin kuat, mood jadi happy, sintesis protein kita berhasil. Sintesis protein, transkripsi, translasi, bikin mood jadi happy. Transkripsi pertama di dalam inti sel, DNA dibaca, mRNA terbentuk, mRNA keluar menuju sitoplasma, translasi dimulai, ribosom bekerja. DNA datang bawa asam amino, disusun berantai jadi protein baru, tubuh makin kuat, mood jadi happy, sintesis protein kita berhasil. Transkripsi, translasi, bikin mood